Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke sahabat Nur sekalian, pada pagi hari ini kita masuk di tanggal 6 Februari 2024 hari Selasa. Dan pada hari ini kita seperti biasa pada pagi hari kita masuk di sesi yang namanya Inspirasi Pagi bersama saya di sini Wasil Tanjung. Baik sahabat Nur sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah SWT pada pagi hari ini suasana yang sejuk di luar sana. Kita pada hari ini tentunya memiliki semangat baru untuk melakukan aktivitas. Dan tentunya harapannya semoga kita menjadi orang-orang yang produktif setiap harinya. Dan kita bisa menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi generasi-generasi yang berkualitas dan juga bisa menginspirasi orang lain. Sahabat Nur sekalian, di sini sebelum kita bincang-bincang, saya ingin menyapa sahabat Nur sekalian yang sedang berada di mobil ya, yang sedang menuju ke tempat kerjanya, ada yang sedang mengantar anak-anaknya ke sekolah ya. Saya mengucapkan selamat pagi dan semoga bisa tetap waspada dalam perjalanan sehingga bisa sampai ke perjalanan. Kemudian juga bagi yang sedang mendengarkan Nur Radio 102,7 FM di rumah ya, terima kasih sudah menyetel 102,7 FM dengan banyak informasi-informasi yang edukatif dan inspiratif kita sampaikan di Nur Radio ini. Harapannya bisa menjadi amal jariah bagi Nur Radio dan juga bisa menjadi bahan evaluasi dan juga insight-insight baru yang dimiliki oleh para pendengar semua, sehingga kita menjadi lebih terarah hidupnya karena mengikuti sesuatu yang sekiranya menurut logika kita dan juga menurut emosi kita itu cocok untuk kita ikutin. Nah, baik sahabat sekalian, pada pagi hari ini saya tidak sendirian. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh dua siswi SMA ET Nurul Ilmi Jambi kelas 12. Nah, sebelum itu kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya, pagi-pagi udah kesini nih. Nih, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih jauh, pada pagi hari ini kita nih bakal bahas tentang sesuatu yang cukup menarik lah untuk kita kupas ya, yaitu bagaimana kita bisa healing nih dengan Al-Quran, sehingga kalau ada permasalahan kita bisa membuka Al-Quran. Tapi mungkin ada beberapa tips yang nanti bisa disampaikan sehingga kita bisa lebih efektif ya menggunakan Al-Quran itu. Karena apa? Ada orang yang cuma membacanya saja. Nah, maka harapannya nanti dengan kita mendengarkan inspirasi pagi ini, kita bisa dapat insight baru bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran. Nah, tapi sebelum itu silakan nih perkenalan diri terlebih dahulu nih para narasumber yang luar biasa nih ya. Silakan dari sini dulu. Oke, silakan. Khadijah dulu, silakan. Perkenalkan, saya Khadijah Izzatillah, kelas 12 SMA IT Nurul Ilmi, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Mahat Tahfizul Quran Putri 2. Oke, Mahat ya, anak Mahat ya. Siap. Selanjutnya Risa. Perkenalkan, nama Ana Risa Asridewi. Oke. Ana kelas 12 MIPA 4. Baik, satu kelas. Yes, enggak beda. Beda ya. Si Khadijah MIPA 3, si Risa MIPA 4. Sekarang Mahat tidak? Mahat juga. Mahat juga ya. Baik. Wah, kalau Mahat nih hafalannya banyak nih. Kalau Khadijah udah berapa juz hafalan Qur'annya selama ini? Sampai hari ini? Alhamdulillah, selama hampir 6 tahun di Mahat, Ana sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Sudah tuntas 30 juz ya? Iya. Dan itu dari Mahatnya dari mana? Dari SMP atau dari SMA? Dari SMP Ustaz, dari kelas 7. Kelas 7 SMP. Ya. Oke. Nah, nanti kita bahas juga nih kalau waktu kelas 10 kelas 10. Waktu SD kemarin itu hafalan Qur'annya berapa sebelum masuk Mahat? Sebelum masuk Mahat, Ana baru 4 juz. 4 juz. Ya. Oke. Kemudian baru masuk Mahat langsung ngegas. Kalau masih ingat enggak waktu kelas 7 kemarin berapa nambahnya? Alhamdulillah pas kelas 7 dalam setahun Ana nambahnya 5 juz. Nambah 5 juz. Ya. Kemudian kelas 8 juga 5 juz. Iya. Rata-ratanya 5 sampai 6 juz. 5 sampai 6 juz per tahun. Iya. Oke. Nah, kalau Khadijah nih dari Nuril SD-nya ya? Iya Ustaz. Berarti SD Nuril, SMP Nuril, SMA Nuril. Wah, 12 tahun nih. Nuril sejati ya. Oke, gimana nih rasanya sekolah di Nurul Ilmi? Mungkin ada perbedaan lah antara SD, SMP, SMA. Kemudian juga barangkali ada punya teman yang dia tidak dari Nurul Ilmi nih.
tentu ada perbandingan lah yang mungkin Khadijah rasakan. Nah, gimana nih Khadijah selama sekolah di Nurul Ilmi? Alhamdulillah selama di Nuril Ana seneng ya, karena kadang kalau dengar cerita teman-teman tuh nggak mau sekolah atau gurunya nggak enak, tapi kalau di Nuril alhamdulillah Ana semangat terus mau sekolah, teman-temannya bikin kangen, gurunya juga merangkul, jadi nggak pernah merasa tertekan kalau mau sekolah gitu. Oh, seru ya. Iya. Ya, karena emang tidak ada hukuman yang terlalu memberatkan. Kemudian guru-gurunya kan mayoritas muda ya, sehingga emang lebih dekat nih sama siswa. Oke. Benar-benar. Baik, sekarang Risa nih. Risa, sudah berapa juz nih hafalannya? Alhamdulillah 12 tahun sekarang. 12 juz. Baru mulai menghafal di kelas berapa? Mulai menghafal Quran. Iya, Dari SD. SD udah hafal. SD di mana, Oren? Nuril Nuril bukan? Di Sarolangun. Oh, di Sarolangun. Oke, baru masuk Nuril Ilmi SMA. SMP. SMP. Tapi nggak mahat. Oh, mahatnya SMA. SMA. Baik. Waktu di SD sudah ada hafalan Qurannya? Sudah tat. Oh, sudah. Berapa juz kemarin? Waktu SD? Just ya yang Juz 30? just Oh, baru juz 30. Jadi baru mulai ngegas itu di SMP. ya Waktu SMP kemarin berapa nambah hafalannya? 3 juz. 3 juz. Berarti 1 tahun 1 juz. Iya. Nah, sekarang masuk SMA, masuk mahat ya. Iya. Berarti sekarang kan masukannya kelas 10 setelah 12 nambah berapa juz? Nambah 8. 8 juz. Oh, oke. Nah, jadi ternyata ada dampaknya di mahat ya. Ada dampaknya di mahat. Nah, bisa kan dari Sarolangun sebelumnya, mungkin bisa nih ceritain nih apa nih bedanya waktu setelah masuk di Nurul Ilmi nih, bandingannya waktu di sekolah dulu gimana nih perasaannya? Jauh ya Set. Ya karena anak kan dari negeri kan. Iya. Ana terkejut sih waktu masuk Nurul Ilmi. Ah, kenapa tuh? Karena Anda dari negeri kan boleh Anda bilangnya. Boleh. Enggak apa-apa. Soalnya di negeri tuh Mm-mm. gurunya tuh Agak killer. ya terus Oke. apa sih dari segi perkataan Oh. itu tuh agak Lebih kasar. kasar. Oke. Dan setelah di Nurul Ilmi agak beda harus suasananya. Beda banget. Jadi culture shock ya. Iya, shock banget. Apa nih yang paling mengesankan? Ya, Apa ya? Semuanya lah. mengesankan semuanya. Ya. Atau ada tidak momentum yang sampai hari ini tuh masih diingat selama di Nurul Ilmi? Nah, pas kapan coba? Momentum. Iya. Waktu masuk mahat sih. Oh, kenapa di Mahat? Kenapa? Karena sebelum anak masuk mahat tuh anak tuh pribadi yang jorok gitu, apa enggak disiplin gitu tat. Oh, oke. Lalu pas di Mahat Iya. mulai dilatih untuk disiplin. Iya. Juga anak kan jadi contoh bagi adik-adiknya gitu. Jadi anak harus anak luan yang mulai gitu dari anak. Kayak mana nak ngasih contoh tapi diri sendiri. Oh, Nah, oke. Ya, jadi dengan adanya sistem yang di Mahat sehingga mulai berubah, ditambah lagi yang di sekolahnya juga sistemnya bagus ya, sehingga secara otomatis si Risa terjerumus ke hal-hal yang positif. Terjerumus ke hal-hal yang positif. Oke, baik. Ya, tadi sudah kita kenalan ya. Nah, mungkin sebelum lebih jauh lagi nih pengen tahu lebih dalam ya tentang kegiatan di Mahat. Ya, karena para pendengar kita, beberapa calon wali murid itu juga pengen tahu nih, memang di Mahat tuh apa sih kegiatannya? Nah, kalau Khadijah bisa nih ceritain nih apa nih di Mahat tuh apa sih kegiatannya? Kalau kegiatan sehari-hari yang regulernya itu ya setoran, menghafal. Kalau malam-malamnya ada kegiatan lain Tat, biar nggak boring, kayak siroh atau tausiah. Oke. Ada juga sholawatan. Jadi kami nggak boring menghafal terus. Jadi tuh enak aja bawaannya. Ya, kalau apalagi kalau Lisa apa yang dirasakan di Mahat yang cukup berkesan lah? Apa kegiatan-kegiatannya seperti apa? Ada kegiatannya keluar juga, misalnya kita ke Rihlah ya. Rihlah. Oh, kemana yang paling mengesankan? Ke bioskop sih Tat. Oh, Semangat iya. ke bioskop. Iya. Kan apa namanya itu? Jarang-jarang ke bioskop kan? Iya. Apalagi di Sarolangun enggak ada bioskop nih. Iya, Ustadz kan dulu mannya kemarin man di Sarolangun soalnya. Jadi tahu lah di Sarolangun itu suasana gimana ya.
Oke, baik. Jadi suasana di mahatnya nggak juga terlalu apa ya kayak kaku gitu ya. Jadi banyak juga enjoy ya. Baik. Nah, kita sekarang mulai nih coba masuk ke ranah topik kita yaitu healing dengan Al-Qur'an. Kalau kita sebut kata healing kan berarti kan bagaimana kita itu dalam kehidupan sehari-hari kan bakal ketemu dengan masalah-masalah juga tantangan-tantangan hidup. Nah, terkadang memang kalau orang-orang yang imannya lemah, ya mereka itu mencari healing atau mencari normalisasi keadaan itu dengan hal yang negatif. Benar. Misalnya ada yang menggunakan narkoba, alhamdulillah kan, ada yang mungkin kebut-kebutan kan. Kenapa kebut-kebutan ya, healing aja karena pengen ngilangin masalah aja. Nah, ternyata Islam mengajarkan bagaimana kita tuh dalam rangka ketemu dengan permasalahan, kita justru mendekat sama Allah SWT. Nah, yang sejauh ini Khadijah sama Risa pernah baca-baca buku atau pernah dapat pengalaman diskusi, ada nggak insight atau wawasan lah untuk sahabat Nur sekalian di sini, gimana nih cara kita merespon sebuah permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita? Nah, siapa dulu nih? Khadijah dulu, silakan Khadijah. Cara merespon ya. Kalau Al-Quran itu kan diturunkan sebagai petunjuk kan Ustadz ya. Ya, betul. Jadi dari kita bangun sampai kita mau tidur lagi pasti ada tata caranya di Al-Quran. Kalau cara menghadapi masalah pasti ada kan, soalnya kalau yang di Nuril ya pasti setiap hari baca Al-Ma'surat, ada tuh ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah itu nggak bakal ngasih ujian kalau kita tuh nggak mampu gitu. Jadi semua ujian yang kita dapat pasti kita tuh sebenarnya mampu, cuma balik lagi bagaimana cara kita menghadapinya gitu. Oh iya juga ya, kan Allah udah janji ya bahwasanya Allah itu kan bakal ngasih ujian sama kita. Allah tuh yakin kita tuh bisa, tinggal kita mau apa tidak menyelesaikan ujian itu ya, sehingga kita bisa naik level. Oh, keren-keren. Jadi enak nih kalau kita menelaahnya itu dari sudut pandang Islam ya. Oke, kalau Risa gimana Risa tentang bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, nggak apa-apa dari pengalaman Risa lah. Kalau Risa mengalami masalah biasanya Risa ngapain? Curhat. Oh, lebih ke curhat. Kenapa? Emang curhat itu bisa menghilangkan masalah ya? Bisa agak berkurang sih, lega perasaan. Oh, dari sisi pemikiran ya. Oke, biasanya Risa kalau curhat sama siapa? Kan orang tua kan di jauh sana. Tapi ada curhat yang paling Anda rasakan tuh curhat langsung sama Allah sendiri. Oh, gimana caranya tuh curhat langsung sama Allah itu? Curhat ya ngadu gitu. Oh, pada saat kapan? Pada saat sesudah sholat. Oh, pas doa, pas zikir gitu ya? Iya. Mungkin apakah ada doa-doa khusus yang biasanya diucapin untuk menenangkan diri, atau ada ayat-ayat khusus yang mungkin sering diucapin, ada? Atau ngalir aja pakai bahasa Indonesia gitu? Ngalir aja curhat gitu tadi. Oh, oke, baik. Nah, jadi ada yang menganggap bahwasanya jadi permasalahan itu kita anggap ini datang dari Allah dan pasti itu kita bisa menuntaskan. Sementara Risa tadi ketika ada permasalahan yang ada, maka lebih ke mencurhatinya kepada orang lain, sehingga beban yang kita punya dalam pikiran kita tuh nggak kita tanggung sendiri ya. Berarti nambah beban orang lain. Tapi tadi kan ini Risa kan dia curhatnya kepada Allah langsung gitu kan, dan Allah sebenarnya suka ya dengan hal itu ya. Maksudnya kita tuh ketika ada permasalahan kita curhatin sama Allah itu kan sebenarnya Allah tuh suka ya kan. Nah, tentu apa yang kita lakukan ini sebenarnya salah satunya barangkali kita pernah juga nih mendengar hadis atau cerita yang membuat kita tuh jadi move on. Nah, biasanya kalau kalian mengalami sebuah permasalahan, bagaimana tuh cara biar bangkit kembali, move on? Biasanya ada yang ya terinspirasi dari sebuah kisah barangkali, atau mungkin pernah dengar kata-kata motivasi dari orang yang memotivasi. Nah, kalau kalian biasanya gimana nih kalau dalam rangka untuk move on? Nah, kalau Khadijah dulu deh. Kalau move on biasanya Ana melihat orang yang di bawah Ana. Jadi Ana merasa, atau Ana melihat hal-hal yang sudah Ana lewati. Misalnya Ana dapat masalah kan. Iya. Terus Ana apa tuh namanya?
Flashback. Ya, flashback. Oke. Ya, sebelum-sebelumnya di masa sebelumnya Ana juga pernah mendapat masalah bahkan yang lebih berat dari ini. Jadi kalau yang ini lebih ringan daripada yang sebelumnya, kenapa Ana nggak bisa lewatin? Atau juga Ana lihat masalah orang lain dengan cerita kayak Risa kadang kan cerita, oh ternyata dia juga punya masalah yang lebih berat. Jadi Ana bersyukur ternyata masalah Ana nggak seberat dia. Jadi pasti Ana bisa lewatin gitu. Atau juga Ana pernah dapat quotes yang nusuk banget. Kenapa kamu? Karena Allah tahu kamu itu mampu. Jadi gitu. Iya. Jadi normalisasinya dengan apa ya? Dengan menganggap bahwasanya kita tuh sebenarnya mampu aja. Jadi memang la yukallifu nafsan illa wus'aha itu memang top banget ya. Bener. Sehingga menjadi prinsip dalam kehidupan kita dalam rangka agar kita tuh bisa cepat move on ya. Oke, kalau Risa gimana nih? Mungkin pernah ngalami permasalahan lalu langsung segera move on. Nah, kenapa biasanya? Kenapa maksudnya kan? Iya, kenapa biar Risa tuh segera move on? Biasanya gara-gara apa? Apakah karena pernah mendengar kata-kata motivasi atau karena didorong terus sama orang tua atau gimana biasanya? Ana baca-baca buku sitat gitu. Oh, oke. Ya, itu bagus juga, metode yang bagus ya. Dengan cara buku motivasi gitu ya. Iya. Ada dapat kalimat-kalimat yang apa ya, yang sangat menyentuh nggak, yang sehingga Risa pada saat kena masalah itu pengen segera move on nih, ada nggak? Waduh, banyaknya lupa ya jadi. Yang paling ini deh, yang paling diingat, ada nggak? Atau bagaimana Risa memandang sebuah permasalahan itu, kayak si Khadijah tadi kan nganggap karena masalah itu pasti Allah itu bakal memberikan pada kita tuh karena Allah tuh mampu. Nah, kalau Risa gimana? Mirip-mirip juga kayak di Jatat, karena Allah tuh ngasih permasalahan pasti juga ngasih solusi gitu kan. Oh iya. Jadi itu sih. Terus juga Ana juga pernah baca di buku tafsir surah Ad-Duha gitu kan. Oh iya. Itu tuh artinya itu menyentuh banget sih, karena di situ kan sesudah ada masalah diapit kemudahan, pasti bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan dan kemudahan. Oh, oke. Ya. Berarti setiap permasalahan yang kita alami sebenarnya tuh kemudahan tuh ada di situ ya. Cuma kadang tuh kita nggak nampak, ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara kita mampu untuk mencari atau menelaah ini mana letak kemudahannya sehingga kita bisa nanti lebih segera untuk move on-nya ya. Baik sahabat sekalian, nanti kita akan kupas lagi tentang bagaimana cara kita menghadapi sebuah permasalahan, dan tentunya kita berharap dengan kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan itu dengan pendekatan Al-Qur'an. Nah, bagaimanakah berikutnya? Nanti kita kupas lagi di program Inspirasi Pagi 102,7 FM Nur Radio Edukatif dan Inspiratif bersama saya di sini Wasil Tanjung. Tetap standby. Baik, 102,7 FM Nurul Radio Edukatif dan Inspiratif. Kembali lagi bersama saya di sini di program Inspirasi Pagi bersama saya Wasil Tanjung. Sahabatnya sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah sedikit mulai baru kulit-kulitnya saja tentang bagaimana kita mestinya menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita alami itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, salah satu metodenya adalah kita healingnya dengan Al-Quran. Nah, kami di sini ingin membahas tentang sebuah buku yang berjudul Healing with Quran bersama dua siswi SMA Itenul Jambi, ada Khadijah dan juga ada Risa. Nah, sekarang kita masuk nih lebih ke dalam nih ya. Kan salah satu solusi ya yang Allah itu sampaikan pada kita, kalau kita tertimpa sebuah permasalahan, kita harus sebaiknya itu kita healing dengan Al-Quran. Nah, pertanyaannya memang kenapa mesti healing dengan Al-Quran gitu? Kenapa tidak healingnya dengan yang lain saja? Mungkin kita healingnya dengan main game gitu kan. Tapi kenapa mesti healingnya dengan Al-Quran? Apakah memang semenarik itu healing dengan Al-Quran? Nah, gimana nih kalau Khadijah penjelasannya?
Kalau kita kan apalagi anak muda zaman sekarang Gen Z khususnya, kalau healing itu maunya jalan-jalan ke luar negeri, ke tempat-tempat yang bagus, ya yang lagi tren, atau ke tempat-tempat mewah sama teman-teman. Pokoknya seneng-seneng deh, padahal sejatinya itu tuh lari dari masalah ya kan Risa. Tidak menyelesaikan permasalahan, cuma lari. Cuma istirahat sebentar, padahal nanti kalau dia udah selesai melakukan hal seperti itu, nanti masalahnya nggak pergi gitu sejatinya ya. Dihadapi. Jadi sejatinya masalah itu harus dihadapi. Jadi kalau self healing with Quran itu kan diturunkan, isinya itu petunjuk. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai Asyifa, obat. Iya, jadi ada nih cerita kalau Ana pernah dengar dia tuh bapak-bapak kaya raya, dia divonis kanker stadium 4. Dan walaupun dia kaya raya, ternyata uangnya nggak bisa menyelamatkan nyawa dia. Nah, semua cara udah dia lakukan. Nah, kemudian di saat-saat terakhir dia udah pasrah, dan keluarganya tuh mulai mendekatkan diri kan kepada Allah. Jadi diputar murotal, baru kemudian dia melakukan ibadah-ibadah. Kemudian dia terbaring kan di rumah sakit, dan ternyata beberapa lama setelah dia diperdengarkan murotal Al-Quran, dokternya terkejut, ternyata setelah dia cek dia dia tiba-tiba mulai membaik. Iya, keadaannya membaik gitu. Jadi itu adalah menurut Ana itu keajaiban ya, kalau ternyata Al-Quran itu ternyata bukan cuma obat untuk hati, tapi juga bahkan untuk fisik gitu. Penyakit yang seperti ini ya. Yang bahkan kata dokter gak bisa sembuh gitu kan. Ada juga tuh ceritanya, dia itu anak kecil, dia pas lahir divonisnya mati otak. Kalau mati otak itu kan biasanya dia meninggal ya kan Nah, terus namanya tuh Fajar. Dia lahirnya prematur, mati otak, kurang darah. Jadi kemudian tapi saat dia masih dalam kandungan, orang tuanya itu rajin memperdengarkan Al-Quran, rajin tilawah. Kemudian setelah dia keluar dari rahim ibunya, dia juga di ngajiin sama abi uminya di inkubator. Kemudian dia juga divonis disabilitas gitu, Ustaz. Kayak autis gitu lah. Gak bisa ngomong, gak bisa semuanya harus dibantu, gak bisa berdiri sendiri padahal udah gede. Tapi ternyata kata pertama yang dia ucapkan setelah dia bisa berbicara itu lantunan ayat suci Al-Quran, Ustaz. Jadi ternyata dia bisa menghafal Al-Quran padahal dia divonis mati otak gitu. Jadi itu keajaiban kan Tad. Kok bisa anak yang bahkan dokter aja menyerah, ini gak bisa hidup nih Bu, menyerah aja gitu. Tapi ternyata dia bisa baca Al-Quran, dia hafal, bahkan dia gak pernah membaca atau mempelajarinya gitu kan Tad. Nah, jadi itu keajaiban sih Tad menurut Ana. Jadi kalaupun Al-Quran itu untuk fisik aja bisa, masa untuk mental kita aja gak bisa? Betul. Gitu, karena umat-umat zaman dahulu, umat terdahulu kayak di zaman Abbasiyah, zaman-zaman kejayaan Islam itu kan mereka naiknya itu berjayanya itu karena Al-Quran ya kan Tat. Banyak penemuan di zaman itu kayak Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, itu kan semuanya karena sebelum mereka belajar akademik mereka menghafal Al-Quran dulu. Gitu. Jadi ilmuannya hafiz Quran ya, sehingga keberkahannya luar biasa ya. Pada waktu itu emang jadi jaya-jayanya Islam kan pada waktu itu ya, Abbasiyah. Jadi emang kita umat Islam tuh menguasai 2/3 dunia kan, puncaknya itu di Abbasiyah ya. Kalau Risa mau nambahin silakan ya Risa. Tentang kenapa mesti healingnya dengan Al-Quran. Nah, ada yang mau ditambahkan? Karena menurut Ana Quran tuh dari Allah kan Tat. Ya berarti tuh kalau kita baca Quran kita lagi mendekatkan diri sama Allah kan. Gimana ya? Ya Al-Quran. Ya kan kalau kita kan udah tahu nih Al-Quran itu memang dari Allah. Terus apa yang mesti kita lakukan? Kadang tuh ada juga nih kebiasaan-kebiasaan yang nggak tahu nih apa ya. Ketika kita sakit ya, jadi Al-Quran tuh ditaruh di kepala gitu. Apakah seperti itu caranya atau gimana sih caranya kalau kita healing dengan Quran itu? Kalau menurut saya gimana? Mentadaburi ayat-ayatnya mungkin. Mentadaburinya. Gimana cara? Kalau Risa pernah
mempraktekkan hal itu. Kalau seandainya mungkin Lisa pernah mengalami permasalahan lalu mencoba nih healing dengan Al-Quran, pernah nggak si Risa melakukan hal itu? Baca tafsir nggak sih tadi Rona? Oh, baca tafsir. Oh, Dan anak juga tidak paham kalau tafsir dewek gitu. iyalah, karena kita kan masih pelajar, tapi dengan kita membaca buku tafsir sehingga kita jadi lebih mendalami hal itu. Oke, ada pengalaman yang lain atau gue Khadijah? Pernah sih, mencoba Tat. itu? Waktu itu anak kelas 9 kan, dan di itu lagi masa-masanya ujian mau lulus. Jadi agak pikirannya tuh agak berisi, agak pusing. Terus juga ada target hafalan wisuda tuh, Ustaz. Jadi di sekolah dikejar target, di Maha juga kejar target. Nah, terus ada waktu itu anak agak bisa ngafal, pokoknya satu halaman itu yang biasanya bisa setengah jam atau 1 jam, dalam 2 hari gak bisa, gak masuk-masuk gitu. Terus anak sedih kan, Ana mojo, terus Ana curhat sama ustazah ini gimana kok Ana susah nian ngafalnya. Terus tiba-tiba ustazah bilang coba baca Quran lah. Selama ini kan Ana baca Quran terus gitu kan. Iya. Nah, terus Ana pulang kan ke kamar, terus Ana coba lah kayak kata ustazah basing, Ana buka basing, buka acak gitu. Terus pas Ana buka yang kebuka itu ayatnya, pas Ana baca artinya kok klop banget sama masalah Ana gitu. Kalau waktu itu ayatnya karena waktu itu Ana pening karena dunia ya, sifatnya dunia gitu kan. Terus kalau kata ayatnya tuh lupa pula ayatnya apa. Oh itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Jadi selama ini anak tuh nyari solusi tuh gak di tempatnya, karena sebenarnya solusi itu di Allah, cuman kan Allah yang memberi masalah kan. Jadi pasti solusinya juga ada di Allah. Terus jadi anak rehat dulu dari semua yang anak kejar. Anak sholat dulu, terus ambil wudhu biar tenang, terus baca Quran juga, terus ngadu yang kayak kata Risa tadi, ngadu sama Allah. Alhamdulillah setelah beberapa saat anak mulai dimudahkan gitu. Jadi ngafalnya juga dimudahkan, ternyata ujiannya juga agak susah-susah amat. Jadi ternyata selama ini kita tuh nyari pelariannya tuh, atau sebenarnya masalah itu sebenarnya agar kita tuh dekat sama Allah gitu kan. Allah tuh rindu sama kita. Betul. Nah, jadi masalah itu membuat kita berkembang, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Terus juga biar kita dekat juga sama Allah, biar mungkin Allah tuh rindu sebenarnya sama aku, karena selama ini aku sibuk dengan hal-hal yang nggak dekat sama Allah. Maka ketika aku ditimpakan masalah, kemudian aku sadar bahwa harusnya aku mendekat pada Allah. Jadi itulah cara Allah ngingatin kita. Iya. Oke, ya keren juga nih. Mungkin bisa dicoba nih. Kalau kita punya banyak beban ya, punya banyak beban, banyak masalah, kemudian juga rasa-rasanya ujian nih kok bertubi-tubi ya, barangkali emang kita tuh jauh dari Allah SWT, jauh dari Al-Quran. Semoga dengan kita mencoba trik-trik seperti ini, barangkali memang ada hal baru yang kita bisa rasakan. Baik, sahabat Nur sekalian, nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap standby di 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif. Bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Inspirasi Pagi. Baik, 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif. Bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Inspirasi Pagi. Sahabat sekalian, pada pagi ini kita tadi bahas tentang bagaimana kita self healing with Al-Quran. Karena ternyata tadi kita udah bahas Al-Quran itu kan Allah berikan kepada kita sebagai seorang manusia, sebagai hambanya, merupakan petunjuk dan juga sebagai penyembuh ya, penyembuh dari permasalahan-permasalahan atau sakit-sakit mental yang kita alami ya, yang tentu dalam kehidupan kita banyak sekali mendapatkan permasalahan-permasalahan, banyak sekali penyakit-penyakit hati yang membuat kita menjadi gelisah dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran datang membuat kita menjadi kembali netral. Nah, sebenarnya kita tuh sudah disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran bahwasanya nih Al-Quran ini sebagai petunjuk loh, sebagai obat loh bagi kamu. Nah tapi kadang memang kita nggak gunakan gitu kan. Ibaratnya kita tuh tahu kalau kita itu sakit
apa namanya, kita sakit mata gitu kan, obatnya udah ada di rumah tapi kita nggak pakai. Nah, bisa jadi karena kita nggak tahu itu adalah obat, bisa jadi kita tuh memang tidak percaya bahwasanya obat itu nggak ada, obat itu tidak mujarab. Nah, maka memang perlu kita mencari-cari informasi tentang betapa betapa dahsyatnya, betapa mujarabnya obat ini. Nah, dan kita mesti memang menggali ilmu itu, membacanya. Nah, makanya di sini sahabat Nur sekalian, si Khadijah Dadisa mengupas ya salah satu buku yang judulnya Self Healing with Al-Quran. Nah, mungkin bisa diceritain nih apa nih yang disampaikan di buku itu, tips-tips ya agar kita tuh bisa self healing with Al-Quran, sehingga kita bisa menggunakan Al-Quran dengan semaksimal mungkin dalam rangka untuk menjadikan tempat kita mengadu, tempat kita bisa menormalisasi pemikiran-pemikiran kita. Nah, silakan nih, apa nih tips-tipsnya? Silakan siapa dulu? Khadijah ya. Oke. Jadi di buku ini ada 3 cara nih kalau kita menghadapi masalah. Nah, yang pertama, la tahzan wa la tabki. Kita tidak boleh bersedih dan kita tidak boleh menangis. Nah, di sini ada ceritanya sedikit nih Ustadz dari Risa. Iya, gimana tuh? Kisah apa? Cerita tentang apa tuh? Dari la tahzan ini kan arti jangan sedih kan. Jadi kita tuh punya role model kalau kita lagi sedih tuh siapa sih yang harus kita contoh gitu kan. Iya. Jadi ada kisah Bilal bin Rabah. Oke. Bilal bin Rabah. Nah, kenapa dia? Jangan sedih wahai Bilal, Allah Maha melihat gitu kan. Jadi Bilal bin Rabah ini kan seorang lelaki berkulit hitam kecil, keturunan Afrika kan. Lahir di kota Mekah tahun 43 sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Jadi Bilal ini tumbuh besar di keramaian kota Mekah sebagai hamba sahaya milik keluarga Bani Abdul Dar. Nah, ketika Rabah, ayahnya Bilal meninggal dunia, Bilal pun diserahkan kepada seorang pembesar kaum Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, tahun-tahun berikutnya muncul adegan di mana majikan dan budak ini berseteru terang atau bertengkar tentang iman. Nah, yang dimenangkan akhirnya oleh budaknya si Bilal gitu. Terus di kota Mekah tuh waktu itu menebarkan kabar tentang agama baru yang masih asing di telinga penduduk kota, yaitu Islam gitu. Ajaran ini mengenalkan bahwa hanya satu Allah yang patut disembah, Allah. Karena dialah pencipta langit dan bumi. Terus kemudian ajaran ini pernah pula dibawakan oleh bapak Nabi sebelumnya, Ibrahim, yang telah mendirikan Ka'bah. Nah, karena disampaikan seorang lelaki yang tulus, terkenal jujur, sifat-sifat mulia, maka kacau kota awalnya yang menyembah Tuhan berhala-berhala itu. Habis itu mereka sebenarnya percaya pada ucapan lelaki itu. Hanya saja mereka tuh merasa rugi pada bisnis dan kehidupan mewah yang selama ini telah dinikmati jika ditinggalkan. Sekaligus masih ada rasa congkak di hati mereka, sebagaimana iblis yang taat pada Allah. Terus agama Islam ini langsung viral diperbincangkan. Habis itu dan sekelebat masuklah ke pendengaran Bilal bin Rabah nih. Terus tanpa kata nanti dan tapi, Bilal pun memeluk agama Islam karena menemukan ketenangan dan kebenaran di dalam Islam. Tapi sayangnya si majikannya ini yang bernama Umayyah ini waktu tahu kabar masuknya Bilal bin Rabah nih, dia marah gitu kan. Dia bergegas untuk menyiksa Bilal gitu. Pokoknya ancaman penyiksaan dilayangkan pada Bilal agar dia balik ke agama dia sebelumnya gitu kan. Di sini banyak diceritakan Bilal diseret paksa melewati kota pasar, diikat, terus dihadapkan di sinar matahari yang panas tanpa diberi minum atau makan, kelaparan, kehausan. Saat matahari tepat di atas kepala, pokoknya itu panas banget. Bilal dipakaikan baju besi sehingga panasnya berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Namun tak ada yang terlontar dari kata Bilal. Dia cuma mengatakan ahad gitu. Yang semakin membuat majikan ini si Umayyah ini semakin putus asa, kesal gitu. Semakin menyiksa dia, jadi semakin menjadi-jadi. Terus Umayyah ini ngambil cambuk, terus dia cambuk Bilal, terus dia naruh batu besar di dada budak kecil itu tuh, sampai tulang iganya patah dan sulit bernapas. Terus sampai kata Umayyah bilang, sampai kau mengaku dewa-dewa sebagai Tuhanmu, baru akan kubebaskan. Tapi Bilal ini cuma bilang ahad terus. Terus pokoknya jasad Bilal tuh memang milik Tuhan, tapi hatinya milik Tuhannya. Allah pun mendatangkan pertolongan pada Bilal, yaitu melalui Abu Bakar As-Siddiq yang mendengar kabar penyiksaan Bilal tadi.
Dengan cepat Abu Bakar nih mendatangi mereka berdua dan membeli Bilal dan lalu membebaskannya dari perbudakan. Umar nih menawarkan harga yang gila-gilaan. Dia meminta 10 dirham emas, tapi langsung disanggupi oleh Abu Bakar. Dan habis itu bebaslah Bilal sebagai budak. Terus dan juga Bilal termasuk seorang muslim yang awal-awal memeluk Islam. Jadi di sini jangan bersedih Bilal, Allah Maha melihat. Di surah Quran Al-Imran, dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati. Ya, kalau kisah ini kan tentang bagaimana cara kita merespon dalam hal akidah ya, sehingga kita tuh pada saat kita memang disiksa, ketimpa permasalahan, itu memang hal utama yang harus kita tunjukkan adalah sikap kita tuh tegar menghadapinya, jangan bersedih ya. Oke, itu berarti itu tips yang pertama. Bagaimana kita jangan bersedih dalam menghadapi permasalahan. Ya. Ada lagi tipsnya yang lain? Setelah yang pertama kita jangan bersedih ketika menghadapi masalah, kemudian yang harus kita lakukan adalah jangan takut. Kita harus menghadapi masalah tersebut. Ya. Jangan menakutin permasalahannya. Oke, siap. Karena sejatinya kalau masalah itu kan harus dihadapi. Kalau kita lari, masalahnya yang nggak selesai-selesai gitu kan. Iya, cuman ngindarin aja ya, tidak memecahkan. Ya, oke. Benar. Kemudian setelah kita hadapi, jika setelah kita hadapi kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, misalnya kitanya malah tambah kena masalah atau yang kita lakukan malah gagal. Nah, yang selanjutnya harus kita tanamkan adalah latai as, jangan menyerah. Karena sesungguhnya takdir itu kan Allah yang menentukan. Ranah kita itu hanya berusaha semaksimal mungkin. Nah, ada satu kisah tentang jangan menyerah di buku ini, yaitu tentang Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ini adalah ibunda dari Nabi Ismail alaihi salam. Bayangkan jika Siti Hajar menyerah mencari air, maka sumur Zam-Zam itu tidak akan ditemukan. Jika dia menyerah bolak-balik dari Safa ke Marwah 7 kali, padahal itu terik, gak punya minum, capek, tapi dia tetap berusaha menemukan air untuk anaknya, dan akhirnya pertolongan Allah itu tiba. Maka sesungguhnya ya kita itu berusaha aja, karena kita harus yakin bahwa Allah itu pasti akan menolong kita. Kita tidak boleh suuzon sama Allah. Mungkin Allah ini gak mau nolong aku, mungkin Allah ini pokoknya kita harus husnuzon sama Allah gitu. Oke. Jadi pertama tadi kita jangan bersedih, yang kedua kita jangan takut dengan permasalahan yang ada. Lalu kalau baru kita mulai bersungguh-sungguh ya. Apa tadi yang ketiga? Tidak menyerah. Tidak menyerah. Oke, tidak menyerah dengan usaha yang kita lakukan, sehingga kita memang bisa nanti menyelesaikan masalah itu. Ada lagi setelah itu tahapan-tahapannya? Ini bagus juga nih tahapan-tahapannya ini. Ada ya? Apa itu saja? Kalau intinya bagaimana kita tuh jangan menyerah. Ya cukup sih Ustaz, cuma itu. Oke, ya. Jadi sahabatnya sekalian, nah mungkin bisa dicoba nih. Bahwasanya pada saat kita tertimpa sebuah permasalahan, maka memang kita harus punya yang namanya akidah yang kuat nih. Kalau kita akidahnya nggak kuat, kita tuh takutnya sama manusia, nggak takutnya sama Allah SWT, maka pada saat si musibah ini datang, ya kita jadi takut itu kan, sehingga kita malah melakukan hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Allah SWT. Nah, tapi memang dari awal itu kita harus tunjukkan gentleman-nya kita, itu kan, atau ketangguhannya kita dengan cara kita jangan bersedih. Tampakkan meskipun kita bersedih ya, tapi kita dituntut untuk menampakkan keberanian kita. Kalau kita baca lagi nih pada saat perang Badar ya, perang Badar kan jumlah kaum muslimin kan cuma 300 ya. Sementara kaum kafir Quraisy kan 1000 tuh. Kalau 300 lawan 1000, kalau 300 nih kendor semangatnya, itu bakal kalah itu kan. Tapi Allah SWT itu menguatkan hati-hati kaum muslimin itu, di mana 300 orang ini bisa kuat, dia tidak takut ya kan, dia tidak bersedih dengan kondisi yang ada, dan dia tidak menyerah, dan ujungnya apa terjadi, 300 ini berhasil mengalahkan yang 1000 orang. Dan kalau kita baca sejarah juga kan, sebenarnya peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah itu kan jumlah kaum muslim itu sebenarnya nggak banyak ya, perbandingan itu jauh sekali. Tapi karena mereka punya yang namanya tadi ya, pertama dia tidak sedih, kemudian dia tidak takut, kemudian dia pantang menyerah, sehingga
wajar perjalanan dakwah mereka tuh lancar-lancar saja ya. Oke, luar biasa ya. Baik sahabat sekalian, nanti kita bahas lagi di sesi terakhir dan tetap sampai di 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif. Kita pada pagi ini membahas tentang self healing with Al-Quran bersama saya di sini Warsi Tanjung di program Inspirasi Pagi. 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif. Kembali lagi bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Inspirasi Pagi. Baik sahabat sekalian, tidak terasa kita sudah 1 jam berlalu. Kita bahas di sini tentang bagaimana kita bisa self healing with Al-Quran, dengan harapan kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai penawar hati kita dalam rangka banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul dalam diri kita. Maka kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat ya, yang untuk menenangkan kita. Nah, sahabat Nurul sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Tentu kita ingin closing statement yang berasal dari narasumber kita, yaitu Khadijah juga Risa, yang merupakan siswa SMA ITN Ilmi Jambi. Semoga dengan closing yang disampaikan itu bisa ya menyimpulkan apa yang telah kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin siapa dulu nih yang mau memberikan closing statement? Risa, ya silakan Risa. Kesimpulannya ya, Kalau kita ada masalah, kalau kita ada masalah, apa yang harus kita lakukan kalau ada masalah? yang pertama kita jangan bersedih, ya jangan sedih. jangan nangis, jangan bukannya galau atau malah ngurung diri di kamar, tapi kita harus menghadapi. Nah kemudian Dan juga tanda seorang yang imannya kuat itu saat dia dikasih masalah tuh, dia tuh bukan sedih tapi malah senang, karena ya tadi sesuai kata Ustadz tadi, itu tuh tanda Allah tuh pengen ngasih hadiah gitu, pengen naikin derajat gitu. Tapi Iya. kasih masalah dulu, pantas nggak untuk terima hadiah tadi? Iya. Gitu. Kayak siswa kan kalau mau dapat nilai tinggi harus ada ujian dulu kan. Oke. Kemudian kita juga jangan takut, kita hadapi masalahnya, jangan lari. Nah yang terakhir kita harus berusaha, selalu berusaha, gak menyerah. Karena kalau kita mau mendapat sesuatu ya kita harus berusaha dulu dong. Ya. Intinya duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, kalaupun kita udah doa, usaha, tapi kita ngerasa, doaku nggak dikabul, ini masalahnya belum selesai-selesai, kita nggak boleh seuzon sama Allah, karena sesungguhnya doa itu pasti semuanya diterima. Semuanya kan? dikabulkan. Kalau nggak diganti dengan yang lebih baik, itu nanti dibalas nanti. Oh iya. Nggak mesti langsung to the point ya. Oke. Benar. Nabi Ibrahim aja minta anak sampai berapa tahun tuh baru muncul kan? Pada saat Nabi Ibrahim itu usia 80-an lah baru dia dapat anak yang namanya Ismail ya. Oke. Baik, ada lagi kesimpulannya? Gitu sih Ustadz. Pokoknya jangan sedih, jangan putus asa, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa gitu aja. Oke, baik sahabat sekalian, itu kesimpulannya. Intinya kita memang harus terus berusaha menciptakan momentum-momentum agar memang benar-benar Allah itu memberikan pertolongan sama kita. Bagaimana Allah itu mau memberikan pertolongan sama kita sementara kita aja nggak dekat sama Allah SWT? Ada kalau kita lihat ada surah Al-Fil ya. Surah Al-Fil itu kan cerita tentang burung ababil yang bisa datang secara tiba-tiba dengan banyaknya melindungi Ka'bah. Ya, kenapa? Ini membuktikan bahwasanya Ka'bah aja mungkin pada waktu itu nggak ada yang berdoa kan, karena agama sudah sudah tidak murni lagi. Nah, karena Ka'bah itu suci, maka Allah sendiri yang mendatangkan burung ababil itu untuk menghalangi orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu pasukannya Abraha. Nah, maka begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak suci, maksudnya dosanya banyak, kemudian kita juga tidak dekat sama Allah SWT, gimana pertolongan Allah itu akan datang? Nah, begitu juga tadi kisah perang Badar tadi kan. Mereka itu orang-orang yang ibadahnya bagus, kemudian juga dekat sama Allah, kemudian juga mereka orang-orang yang
tujuan mereka berjihad itu bukan untuk dapat kekayaan, tapi memang benar-benar ingin menegakkan Islam, ya wajar pertolongan itu Allah itu datang gitu kan. Nah, maka begitu juga dengan kita. Kalau kita emang pengen dimudahkan urusan kita oleh Allah SWT, maka sudah sejatinya kita tadi melakukan hal yang kalian sampaikan tadi ya. Pertama, kita harus tetap tidak bersedih dulu gitu kan, jangan suuzon dulu gitu kan. Kita hadapin karena kita tahu bahwasanya Allah itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi, maka kita mendekat sama Allah SWT. Setelah itu baru kita terus meminta pertolongan Allah SWT, dan kalaupun nanti belum dikabulkan barangkali ada penggantinya. Ya, baik, terima kasih sudah sharing pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah insight baru lah bagi para sahabat Nur sekalian. Baik sahabat sekalian, itu saja perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan tetap sampai di 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif. Pada pagi hari ini kami tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya Wasit Tanjung yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.